Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan satu topik yang baru, meminta dengan tepat. Bagaimana meminta dengan tepat? Seperti apa yang Alkitab ajarkan? Nah, kita akan membaca bagian ini di dalam Amsal pasal 30. Amsal pasal 30 ayat 7, 8, dan 9. Amsal 30, 7-9, demikian firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, bagian ayat ini menjadi satu ayat yang menarik di dalam doa, tetapi saya agak kurang yakin kalau orang banyak tahu ayat ini dan banyak membicarakan ayat ini. Tentu ada yang tahu, tapi menurut saya tentu saja orang lebih banyak tahu Matius 7 ayat 7 daripada ayat ini. Misalnya, mintalah kepadamu akan diberikan. Ya, ketuklah pintu dibukakan, cari yang kau akan menemukan. Saya kira orang akan lebih banyak tahu itu. Mengapa? Karena orang lebih interest itu. Karena itu menyangkut kepada apa yang aku minta, maka aku akan dapatkan. Sehingga dengan dasar itu, kemudian orang akan bersemangat berdoa dan meminta kepada Tuhan atas apa yang diinginkannya. Dan berargumentasi, pasti Tuhan akan berikan. Tanpa pernah mau menseleksi atau lagi mengintrospeksi diri. Layak tidak dia meminta itu kepada Tuhan? Tidak semua permintaan kita akan diberikan, bukan? Apakah kalau saudara berdoa, Tuhan tolonglah aku supaya aku sukses mencuri, lalu Tuhan kabulkan permintaanmu? Wow! Alkitab apa itu? Tentu itu mempunyai prasyarat yang harus diperhatikan untuk melihat dan mengcompare ke ayat-ayat lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika Amsal berkata, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini prinsip pertama yang akan kita pikirkan, saudaraku. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah, pada waktu dikatakannya jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan sebagai satu prinsip pertama di dalam kehidupan kita adalah bagaimana sungguh-sungguh hidup kita menjadi satu hidup yang jujur. Ya, jujur menjadi sesuatu hal yang penting di dalam diri kita. Bagaimana kita memikirkan sesuatu atau melakukan sesuatu sesuai. Sehingga apa yang saya pikirkan, itu yang saya katakan. Apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Sehingga etape atau tahapan-tahapan dari saya pikirkan, saya katakan, saya lakukan, itu menjadi sejalan. Maka apapun yang kukatakan adalah sebuah kejujuran. Karena tidak ada niat-niat tersembunyi di balik semua itu. Sebuah kejujuran karena tidak ada hal-hal tertentu yang coba saya mau persiapkan untuk keuntungan diri. Ini menjadi perlu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, inilah yang harus kita taruh di dalam diri kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan kita. Maka kejujuran harus menjadi semangat. Yaitu pertama, sejalan antara apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan. Yang kedua yang menjadi perlu kita pikirkan juga, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Apa yang mau dikatakan di sana? Supaya saudara-saudara yang kekasih kita tidak berdosa kepada Tuhan tentunya, bukan? Ya. Kebohongan tadi adalah bagaimana saya berpikir, berkata, bertindak. Tetapi juga menjadi dua pemikiran yang kedua. Supaya dengan demikian saya tidak berdosa kepada Tuhan. Bagaimana saya tidak berdosa pada Tuhan adalah jujur. Sehingga tidak lebih, tidak kurang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan ajarkan. Katakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Sehingga saudara yang kekasih di sana ada satu kejujuran yang diungkapkan. Yaitu supaya aku tidak berdosa kepada Tuhanku. Kalau kita sudah berdosa kepada Tuhan, tentu itu hal yang paling menyedihkan dalam hidup kita. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, itu hal yang paling menyakitkan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tentu itu menjadi sebuah bahaya yang bisa menghantam kita dan akan menghabiskan kita. Oleh karena itulah, kita perlu memikirkan hal yang menjadi penting supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena itu berdoalah supaya Tuhan menjauhkan kita dari kecurangan dan kebohongan. Sehingga kecurangan dan kebohongan tidak lagi mewarnai kehidupan kita. Ini penting. Jadi prinsip pertama tadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan,
apa yang kita lakukan harus sejalan. Yang kedua tadi supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan membuat kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena jujur toh, tidak membuat sesuatu yang lebih dan yang salah. Tuhan paling benci kepada manusia yang tidak jujur. Ya, orang yang dagang, ya katakanlah digambarkan seringkali memakai alat timbangan yang tidak benar. Sehingga misalnya timbangan itu kelihatan 1 kilo padahal aslinya itu tidak 1 kilo. Kenapa sih pengadilan itu atau hukum itu disimbolkan dengan timbangan? Supaya adil, seimbang. Tapi simbol di mana timbangan dipakai supaya adil dan seimbang tadi, putusan seringkali diperlakukan tidak adil, kan menjadi sangat mengerikan, bukan? Karena itulah Tuhan sangat menjaga serius dan firman Tuhan sejak awal sudah menjaga supaya jangan engkau menjadi saksi dusta. Tapi ternyata orang bisa memperjualbelikan kesaksian. Ya, hakim bisa menjual palunya siapa saja yang mau membeli dan membayarnya. Jaksa bisa membuat gugatan untuk merekayasanya tergantung berapa yang diterimanya. Bisa macam-macam. Sehingga ketidakadilan yang dirasakan paling tidak adil oleh banyak orang adalah di mana? Di pengadilan. Tempat yang seharusnya ditebunkan, tempat yang seharusnya didapatkan, tetapi tidak. Orang mengalami kekecewaan yang besar sekali. Dan itu menjadi berdosa kepada Tuhan. Karena itu sudah selayaknya orang-orang Kristen berdoa supaya aku dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Maka di dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudaraku yang kekasih, bukankah hal-hal seperti itu banyak sekali terjadi dalam hidup kita? Sehingga akhirnya kita masuk pada satu jalur atau satu situasi di mana kita harus berlaku curang atau berlaku bohong, padahal kita tidak suka. Kembali ke poin yang tadi kita pikirkan, yang kita bicarakan pertama. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan harus sejalan. Apa yang kita pikirkan itu berkait dengan satu nilai-nilai yang dinilai oleh hati nurani kita. Sehingga pikiran itu menjadi pikiran yang bersih. Tahu kita, itu tidak baik. Tapi kita kemudian mengatakan, ya bisa baik, bisa tidak sih. Kita sudah mengkhianati hati nurani. Lalu kita lakukan, yang kita lakukan tidak baik. Jadi apa yang kita katakan untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Kenapa perlu? Karena kita sadar betul itu berlawanan dengan apa yang paling dalam di dalam batin kita, hati nurani. Di mana pikiran kita mendapat suplai informasi kebenaran itu dari dia. Sehingga akhirnya kita berlaku tidak baik. Itu sebab konsekuensi yang terjadi apa? Kita menjadi berdosa kepada Tuhan. Padahal seharusnya kita jangan sampai berdosa kepada Tuhan. Maka firman itu harusnya kita perhatikan. Firman itu harusnya kita perlukan di dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan curang dan jangan bohong. Saudara-saudara, ini menjadi penting. Oleh karena itu apa yang dikatakan Amsal menjadi sangat menarik. Di mana kita hidup di tengah-tengah dunia yang bohong itu dianggap lumrah-lumrah saja. Bahkan seringkali bohong itu bisa mendapat pembenaran. Yaitu bohong untuk kebaikan. Di mana bohong itu kemudian mendapatkan tempat, bahkan menjadi terhormat kalau dia untuk kebaikan tadi. Yang penting kan tujuan bohong itu baik. Ya nggak salah dong. Apa begitu? Tentu saja tidak. Kebohongan sampai kapanpun tetap salah. Itu harus kita sadari betul. Besar kecil itu cuma ukuran kita saja toh. Tapi pada waktu kita terlatih berbohong untuk melakukan sesuatu yang besar, itu dimulai dari yang kecil. Berbohong kecil-kecilan terus menjadi sebuah kebiasaan terus tidak mempunyai ukuran dan akhirnya apa? Kita menjadi penipu besar dan itu berbahaya sekali. Karena itulah perlu sebuah kehati-hatian di dalam hidup kita. Bagaimana kita seharusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita sehingga sungguh-sungguh semua itu menjadi satu puji hormat bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah ini boleh menuntun membimbing kita di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Di dalamnya Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Menyenangkan bukan? Karena itu doa. Jauhkan aku dari kecurangan dan kebohongan. Menjadi basis yang paling penting bagi seorang percaya. Untuk hidup sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga terjadi pemurnian kepada semangatnya. Pemurnian terhadap motivasinya. Bagaimana dia bergerak, bertindak dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa mengontrol setiap tindakan-tindakannya. Sehingga dia bisa menjauhkan dirinya daripada kecurangan dan kebohongan. Dan itu membuat dia tidak berdosa kepada Tuhan.
Itu membuat dia menjadi benar di hadapan Tuhan. Maka kerinduannya telah menyelamatkannya. Kerinduannya telah menolongnya. Itu perlu dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Ya. Nah, yang ketiga yang perlu kita pikirkan apa? Pikirkan, katakan, lakukan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dan inilah sebetulnya nanti yang menjadi penting untuk kita pikirkan. Ini akan menjadi satu kata kunci membuka berkat, membuka pintu berkat bagi kita. Ya. Nah, saya suka mengatakan banyak sekali orang Kristen mengharapkan berkat Tuhan hanya karena dia berdoa. Tetapi kemudian kelakuannya nggak karu-karuan. Atau memanipulasi berkat Tuhan dengan mengukurnya sebagai apa yang dibutuhkannya, yaitu harta benda belaka. Sangat menyedihkan, bukan? Padahal seharusnya kita menyadari berkat Tuhan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kerelaan kehendak-Nya dan keagungan rencananya. Sehingga tidak tentu seperti apa yang kita inginkan dan kita angankan. Lalu ada orang bilang begini, Tuhan tidak mungkin memberikan pada kita apa yang tidak kita inginkan. Belum tentu. Anda salah. Tuhan pasti menginginkan kita pada apa yang baik. Tapi bisa jadi kita tidak inginkan itu. Karena keinginan kita bisa jadi keinginan yang kotor. Sehingga kita mulai kecewa dengan satu peristiwa. Kok begini? Tapi lama-lama belajar baru sadar. Iya ya, untung lo begitu. Kalau nggak begitu, aku nggak yakin aku bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kesadaran yang terlambat datang. Tapi paling tidak kesadaran itu muncul dan mengingatkan kita. Betapa kita lengah, betapa kita lemah, betapa kita salah dalam hidup kita. Untuk dan atas apa yang kita lakukan. Camkan itu. Pikirkan itu. Supaya dengan demikian kita betul-betul menyadari bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini perlu, saudara. Sehingga kita betul-betul hidup dan bertumbuh dalam pengenalan yang utuh akan Tuhan yang hidup itu. Camkan, pikirkan, lakukan itu. Itu penting dalam hidup kita. Nah, oleh karena itulah, saudara, pintu berkat itu akan terbuka bagi kita. Harus kita mulai dengan sikap hidup kita. Bukan dengan ritual-ritual kita, tapi spiritual kita. Bukan sekedar dengan datang kebaktian, nyanyi haleluya, lalu kau pikir kau diberkati Tuhan. Nanti dulu. Perilakumu begitu enggak? Sesuai enggak dengan nyanyian itu? Sesuai enggak dengan pujian itu? Kan begitu. Sehingga dengan apa yang kita lakukan itu tadi, ya, bagaimana kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tadi, pintu atau berkat itu akan terbuka. Berkat adalah bagaimana kemudian kita mengalami keseimbangan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, ketika punya tidak membuat kita menjadi besar kepala, ketika tidak punya tidak membuat kita menjadi kecewa. Wow, hebat sekali. Itulah berkat, menciptakan sebuah keseimbangan dalam kehidupan. Bagian itu nanti akan kita lihat bagaimana doa selanjutnya. Ya. Berkat itulah menciptakan sebuah keseimbangan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Itu bagi saya berkat yang paling besar. Mampu menikmati kebahagiaan. Ya, dimanapun. Ya, saya suka memakai Rasul Paulus sebagai contoh. Seperti ketika dia mengalami sakit yang luar biasa karena ada duri yang dalam tubuhnya. Lalu dia berkata, Tuhan tolong angkatlah. 3 kali berdoa, 3 kali Tuhan tidak ambil. Tapi Tuhan hanya jawab, cukup bagimu kasih karuniaku. 3 kali dijawab gitu. Tapi tidak membuat kemudian Paulus marah dan kecewa. Bahkan akhirnya dia merasakan berkat Tuhan dalam kesakitan. Ketika dia mengatakan apa? Sekarang aku tahu dalam kelemahanku nyatalah kekuatan Tuhan. Wow. Hebat ya. Luar biasa sekali. Menerobos apa yang tidak bisa kita pahami. Menerobos apa yang tidak bisa kita bayangkan. Sistem nilai yang berlaku itu amat sangat luar biasa sekali. Pintu berkat itu adalah menikmati, dimampukan, merasakan, dimampukan tadi menikmati apa? Kebahagiaan yang Tuhan berikan. Bukan cuma lewat aspek di mana saya nggak punya uang lalu doa dikasih uang, saya sakit doa lalu sembuh. Itu terlalu lumrah dan biasa. Terlalu datar dan pembagi pemula. Tetapi ketika orang sudah pada kondisi iman yang terus bertumbuh dan semakin kuat, maka ia akan mampu menikmati apa yang dinikmati Paulus, dan itu luar biasa. Hebat ya saudara-saudara. Saya jealous, saya cemburu dengan apa yang dialami oleh Paulus. Saya mulai berpikir, kalau kira-kira saya ya ngalamin itu, mampu nggak ya bilang seperti itu. Wow, hebat sekali. Itu sebab kalau kita pelajari, kita selusuri kehidupan para rasul, penuh dengan penganiayaan, tapi mereka sangat mengalami kebahagiaan. Kenapa kita udah nggak lagi ya?
Hah? Kenapa kita nggak mampu lagi? Melihat cara Tuhan mendidik Ayub. Istrinya nggak kuat, meninggalkan dia. Teman-temannya salah paham, menghakimi dia. Tapi Ayub tetap saja berjalan dalam kesulitan, kepahitan, sampai menemukan kesejatian, kebahagiaan dalam ketaatan. Karena Ayub berkata, sekarang ya Tuhanku, aku tahu siapa Engkau, bukan lagi dari apa kata orang. Tapi karena aku melihat-Mu dan bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Wow. Tapi di kondisi itu ingat ya, Ayub gak punya apa-apa loh. Banyak sekali orang ketemu dan bersaksi, wah Tuhan luar biasa, Tuhan tolong saya kenal Tuhan, buktinya. Lalu itu dijadikan bukti. Kemarin saya miskin jadi kaya, saya kemarin sakit jadi sembuh. Rendah sekali. Padahal Ayub justru menemukan dan membuktikan penyertaan Allah dalam dirinya. Ketika dia kaya jadi miskin, ketika dia sehat jadi sakit. Di sana dia ketemu dan sadar betul. Dan dia mengalami kebahagiaan yang limpah. Nanti belakangan baru hartanya balik. Hebat ya. Pernah saudara pikirkan itu? Mestinya kita malu. Oleh karena itulah, doa itu tidak seharusnya melulu hanya diwarnai oleh kegairahan kita terhadap apa yang menjadi keinginan-keinginan puncak kita. Dan membuat kebahagiaan kita hanya merupakan kebahagiaan yang terwujud kalau tadi itu sakit sembuh, lapar dapat makan, nggak punya uang, nemu duit. Luar biasa. Oleh karena itu, ingat, orang yang memikirkan, mengatakan, melakukan seimbang. Orang yang kemudian menjadi tidak berdosa kepada Tuhan. Maka pintu berkat akan terbuka kepadanya. Dan pintu berkat berarti apa? Kemampuan menikmati seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, ketika kita sakit menjadi sembuh. Begitu pula dalam sembuh, kemudian kita menjadi sakit. Kita tidak pernah kehilangan berkatnya. Itu keunggulan orang percaya. Kalau sakit kau sembuh, senang, bahagia. Semua orang dunia juga begitu. Nggak punya uang, berdoa dapat uang dan kau rasa bahagia. Semua orang dunia juga begitu. Nggak punya uang, dapat uang, lalu kau bilang Tuhan hebat. Nanti dulu. Orang dunia pun banyak yang kaya raya, hebat karenanya. Kesembuhan pun bisa didapat dari dukun. Itu soal biasa. Tapi apakah kemudian hidupmu bahagia? Lalu jawab, oh iya, sekarang. Apa iya betul-betul langgeng? Nah, waktu akan membuktikan. Jadi, sekarang belajarlah jujur di hadapannya. Dan berdoalah dengan mengatakan, ya Tuhan, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Tapi mungkin waktu mau ngomongnya kita ada ketakutan. Karena hidup kita penuh dengan kecurangan dan kebohongan. Guilty feeling segera muncul ke permukaan. Waduh, bisa gak saya ngomong itu ya? Akhirnya kita seringkali mengatakan apa yang kita katakan dalam doa kita. Tapi bukan itu yang kita lakukan. Kita mengatakan kami beruntung Tuhan, kami ada dalam gereja mengikut-Mu, kami tidak seperti orang di luar sana. Padahal kelakuan kita sama saja sama kawan yang di luar itu. Dia cuang tipu, kita juga kan begitu. Akhirnya apa keunggulan kita? Kita berdoa lalu berkata, Tuhan aku bersyukur melayanimu tidak seperti orang luar sana. Berkati aku, bagus sekali doamu. Tapi ternyata mereka kerja nggak jujur, kita juga. Lalu apa bedanya? Ya, puji Tuhan, kemarin saya nggak punya, sekarang dapat ini, dapat itu. Kita bicara materi. Ada terlalu banyak orang-orang miskin yang tidak kenal Tuhan mendadak kaya raya. Lalu apa unggulnya kita? Tetapi kalau kemudian kita berdoa, ya Tuhan jauhkan daripada aku kecurangan dan kebohongan. Lalu kita berdoa sungguh-sungguh dan kita melakukan itu dalam hidup kita. Sehingga kita dikenal orang yang tidak curang dan tidak bohong. Nah, dengan segera Anda akan menjadi berbeda dengan orang di sekitar, bukan? Itu akan membuat saudara menjadi utuh dan hebat dalam kehidupan. Karena itu, pikirkan dengan benar, katakan dengan benar, lakukan dengan benar. Jangan dusta. Jangan curang. Dengan demikian engkau tidak berdosa pada Tuhan, maka pintu berkat akan terbuka. Mau berkat Tuhan? Yaitu kuasa menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita. Dan pada akhirnya membawa pengalaman pertumbuhan iman yang luar biasa. Maka saudara dan saya menjadi pengikut Kristus yang sejati, bukan? Mari kita memproses diri kita. Dimanapun Anda berada, periksa dirimu. Semoga Anda perubahan dalam pekerjaanmu, dalam keseharianmu. Terhadap
suami, istri, orang tua atau anak kita, rekan kerja di mana kita ada, sebagai atasan, bawahan, atau terhadap partner kita. Dimanapun itu, biarlah orang tahu, engkau tidak curang dan engkau bukan pembohong. Selamat menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Semoga Anda dan saya terus berani berdoa dan berkata, iya Tuhan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itulah kerinduanku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terus tolong kami dalam kehidupan kami, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sehingga kami tidak salah melangkah. Ajar kami beriman teguh, berjalan pada jalan-Mu. Ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami berdoa secara khusus pada hari ini, jangan biarkan kami curang dan juga berbohong dalam hidup ini. Jauhkan kami daripada kecurangan dan kebohongan ya Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Ajari kami, mampukan kami dalam kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan bertekad tak curang dan tak bohong dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Amin.